Pemirsa, sekali lagi Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi membuat pernyataan kontroversi selain menjadi sorotan media asing, dari dalam negeri juga mulai kencang mempersoalkan rangkap jabatan Edi Rahmayadi. Pak Gatot, langsung tanggapannya seperti apa mengenai rangkap jabatan ini? Ya, tentu saja saya kembali kepada peraturan ya, Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional. Di dalam pasal 40 itu yang dilarang adalah kalau pejabat eksekutif misalnya itu merangkap sebagai pimpinan atau pengurus KONI baik pusat maupun daerah. Tapi kalau case untuk kayak Pak Edi, boleh dalam konteks ini saya membela Pak Edi. Pak Edi tidak ada yang dilanggar terhadap Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional karena beliau bukan ketua KONI atau pengurus KONI daerah atau Sumatera Barat atau Sumatera Utara, mohon maaf. Tapi dalam konteks ini Pak Edi itu harus kita nilai dari aspek kepatutannya. Mosok yang diurusi itu adalah cabang olahraga yang sangat seksi, sangat strategis, tapi masih dirangkap dari jauh, dari Medan. Meskipun orang bisa mengatakan teknologi informasi memungkinkan dialog interaktif, tapi tetap akan beda. Di Jakarta itu beberapa menteri merangkap jabatan pengurus cabang olahraga, tetapi mereka bisa efektif berdialog. Itu satu. Yang kedua adalah yang penting itu kepada Pak Edi itu betul-betul harus bisa mencurahkan waktunya kepada PSSI gitu. Oke, tapi mengenai pernyataan Pak Edi sendiri ketika kemudian ditanya mengenai kegagalan dari Timnas untuk kali ini, apa komentar Anda, Pak Gatot? Ya, saya kira itu nggak patut ya, apalagi kemudian menyalahkan pers, sempat saya lihat juga gitu. Pers itu bagian dari interaksi pembangunan suatu sistem, baik itu sistem pemerintahan, sistem tata kelola di sebuah cabang olahraga. Tanpa pers, tanpa publik, kami nggak bisa survive dengan baik, karena kan berarti one way, otoriter. Kemudian yang kedua yang juga disebutkan adalah bahwasanya kemudian ini mungkin saya kayaknya nggak patut mengatakan alasannya dalam konteks ada hal yang menyebabkan kegagalan, tapi yang penting itu benar harus ngambil tanggung jawab, kemudian menjelaskan kepada publik, kepada para stakeholder kenapa ini bisa terjadi. Jadi poinnya adalah ngurus bola itu memang harus dibutuhkan orang yang tegas, tapi bukan berarti harus emosional seperti yang sering ditunjukkan oleh beliau gitu. Kalau tadi juga dalam off mungkin saya juga bisa ngikutin itu ada wakil ketua di sini. Chemistry-nya itu beda ketua dengan wakil ketua. Ketua harus hadir, titik, itu statement dari pemerintah. Baik, Mas Kesit. Iya, jadi soal rangkap jabatan, Mbak, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gatot ya. Boleh-boleh aja gitu ya mau merangkap jabatan. Tapi pada saat ini jabatan rangkap yang disandang oleh Pak Edi Rahmayadi itu sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Gubernur, ini kan sangat luar biasa sekali ya. Sepak bola ini adalah olahraga yang memang betul-betul harus mendapatkan perhatian penuh. Bahkan kalau mau dibilang 24 jam mungkin nggak cukup satu hari gitu untuk mengurusi sepak bola gitu ya. Kenapa? Dalam skala kecil aja ya. Saya pernah misalnya menangani sebuah klub sepak bola gitu kan. Itu kadang-kadang ketika ada keputusan-keputusan strategis yang harus dibuat, tapi kita tidak ada di tempat tersebut gitu ya, ini akan sangat riskan. Kadang-kadang di level bawah itu tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan karena ketuanya atau presidennya tidak ada ya. Jadi saya pikir memang akan lebih baik pada saat ini ya harus memilih gitu, mana yang mau diurus gitu kan, menjadi gubernur atau menjadi ketua umum PSSI. Tapi kalau ketua umum PSSI kan, saya pikir kalau misalnya mundur pun tidak akan terlalu menjadi persoalan besar dibandingkan dengan mundur sebagai gubernur misalnya seperti itu. Oke, tapi artinya untuk kedepannya ini apa kemudian harus dipersiapkan agar kemudian sepak bola tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Gatot merupakan olahraga yang paling favorit di Indonesia, di tanah air seperti itu, bisa menorehkan prestasi yang lebih baik dari sekarang. Iya. Balik lagi bahwa pada akhirnya memang federasi lah dalam hal ini PSSI yang harus betul-betul fokus dalam melakukan pembinaan. Kenapa? Kalau tadi kita sudah